Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi kita dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Apa itu asam, apa itu basa, dan garam akan kita bahas di sini. Yang pertama kita bahas asam. Seperti yang biasa kita makan, kalau kita makan buah-buahan yang masih muda, maka buah itu akan berasa asam. Rasa asam ini disebabkan oleh kandungan zat kimia yang ada dalam buah tersebut. Maka dapat didefinisikan, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau dalam kurung H positif. Ini ada beberapa asam yang biasa kita kenali dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya asam asetat, ini terdapat pada larutan cuka. Asam askorbat terdapat pada buah jeruk, tomat, atau sayuran. Asam sitrat terdapat pada buah jeruk. Asam borat terdapat pada larutan pencuci mata. Asam karbonat terdapat dalam minuman berkarbonasi. Kemudian ada asam klorida, ini terdapat pada asam lambung, obat tetes mata. Asam nitrat terdapat pada pupuk dan juga sebagai bahan peledak. Asam fosfat ini terdapat pada deterjen, juga terdapat pada pupuk. Asam sulfat ini biasa dipakai pada baterai mobil, bisa juga terdapat dalam pupuk. Asam tatrat terdapat dalam buah anggur. Asam malat terdapat dalam buah apel. Asam formiat ini terdapat pada sengatan lebah. Kemudian ada asam laktat yang dikandung dalam keju. Kemudian asam benzoat, ini asam yang dipakai sebagai bahan pengawet makanan. Kita lanjutkan basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun. Di antara contoh basa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari diantaranya aluminium hidroksida, ini terdapat dalam deodoran, juga dalam antasid yang biasa dipakai oleh orang-orang yang terkena penyakit MAH. Kalsium hidroksida, ini biasa dipakai untuk bahan membuat mortar, juga plester. Magnesium hidroksida, ini terdapat pada obat urus-urus, juga terdapat pada antasid. Natrium hidroksida, ini pada bahan pembuatan sabun cuci. Kemudian kalau kita bedakan asam dan basa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ini mempunyai beberapa sifat. Yang sifat itu bisa dapat kita bedakan di sini. Nomor 1, asam mempunyai sifat korosif, yaitu merusak logam atau biasa kita menyebutnya karat. Sementara basa, senyawa ini bersifat kaustik, ini merusak kulit. Biasanya kulit kalau terkena rasanya seperti panas, seperti kebakar. Kemudian yang kedua, sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan H2. Sementara pada basa, apabila terkena tangan, maka akan terasa licin.
Sifat yang ketiga, pada asam, senyawa asam memiliki rasa masam. Kalau kita cicip dengan lidah. Kemudian pada basa, rasanya terasa pahit. Sifat keempat, pada asam dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, sementara basa dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang kelima, asam menghasilkan ion H+ dalam air, sementara basa menghasilkan ion OH- dalam air. Kita lanjut, garam. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Garam mempunyai beberapa sifat, di antaranya 1. Umumnya sifat garam ini rasanya asin. Yang kedua, tidak mengubah warna kertas lakmus biru dan lakmus merah. Ketiga, garam mudah larut dalam air. 4. Biasanya ini berbentuk kristal. Contoh garam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur, dalam kurung ini NaCl. Garam dapur dapat diperoleh dengan beberapa cara. Di antaranya 1. Mengendapkan air laut. Air laut yang mengandung garam, airnya diuapkan sehingga terbentuklah kristal garam. Yang kedua, mereaksikan asam dan basa dengan istilahnya netralisasi. Dicontohkan yaitu asam klorida atau HCl direaksikan dengan NaOH, natrium hidroksida, maka akan menghasilkan garam dapur NaCl dan air. Beberapa garam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya ada natrium hidroksida dengan rumus NaCl. Ini nama dagangnya garam dapur. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari bisa menambah nafsu makan. Natrium bikarbonat NaHCO3 biasa disebut dengan baking soda sebagai pengembang kue. Kalsium karbonat CaCO3, nama dagangnya kalsit, dimanfaatkan untuk bahan cat tembok dan bahan karet. Kalium nitrat KNO3, nama dagangnya salpeter, biasa dimanfaatkan untuk pupuk dan bahan peledak. Kalium karbonat K2CO3, nama dagangnya potas, dimanfaatkan sebagai bahan sabun dan kacang. Kalium fosfat Na3PO4, nama dagangnya TSP, dimanfaatkan diantaranya sebagai deterjen. Amonium klorida NH4Cl, nama dagangnya salmiak, biasa dimanfaatkan sebagai baterai kering. Pada garam, reaksi netralisasi berguna bagi manusia, di antaranya yaitu dari produk asam lambung yang berlebihan ini dapat dinetralkan dengan basa, yaitu biasa disebut dengan antasid magnesium hidroksida. Kemudian tanah yang terlalu asam ini oleh petani bisa dinetralkan dengan senyawa basa, kalsium hidroksid atau namanya air kapur. Pasta gigi yang sering atau biasa kita pakai dibuat mengandung basa. Ini berfungsi untuk menetralkan mulut dari asam. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam. Beberapa reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam diantaranya
Asam dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Basa dengan oksida asam menghasilkan garam dan air. Asam dan oksida basa akan menghasilkan garam dan air. Oksida asam dan oksida basa akan menghasilkan garam. Yang terakhir, logam dan asam akan menghasilkan garam dan gas H2. Kita lanjutkan. Identifikasi asam basa dan garam. Nih, larutan bisa kita bagi dalam larutan asam, basa, dan garam. Nah, sifat larutan asam, basa, dan garam ini bisa ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat yang warnanya menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Atau bisa juga disebut indikator ini adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat menghasilkan warna pada rentang pH tertentu. Indikator ini ada indikator buatan, ada indikator alami. Di antara indikator buatan yaitu kertas lakmus. Ada juga alat ini pH meter. Ini pH meter. Ini biasa dipakai untuk mengetes atau menguji larutan itu bersifat asam atau basa. Kemudian ini kertas lakmus. Ini kertas lakmus yang dipakai untuk menguji larutan bersifat asam atau basa. Warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam ini bisa kita lihat di sini. Apabila kita pakai indikator berupa kertas lakmus, maka lakmus merah apabila kita masukkan dengan larutan asam, maka warnanya tetap merah. Kita masukkan dalam larutan basa, warnanya jadi biru. Kita masukkan dalam larutan netral, warnanya tetap merah. Yang kedua, lakmus biru. Apabila kita masukkan ke dalam larutan asam, maka warnanya berubah jadi merah. Kita masukkan dengan larutan basa, warnanya tetap biru. Kita masukkan dalam larutan netral, warnanya tetap biru. Kemudian indikator yang ketiga ada indikator metil merah. Ini apabila kita teteskan dalam larutan asam, maka warnanya tetap merah. Kemudian bila kita teteskan dalam larutan basa, warnanya berubah menjadi kuning. Pada larutan netral, warnanya kuning. Lalu yang keempat, metil jingga. Ini kalau kita masukkan dalam larutan asam, warnanya jadi merah. Bila kita masukkan dalam larutan basa, warnanya menjadi kuning. Bila kita masukkan dalam larutan netral, warnanya menjadi kuning. Kemudian fenolftalin. Ini pada larutan asam, maka dia tidak berwarna. Sementara pada larutan basa, warnanya menjadi merah. Pada larutan netral, dia tidak berwarna. Ini beberapa keuntungan apabila kita memakai lakmus sebagai indikator asam basa. Kertas lakmus tersebut kalau kita pakai sebagai indikator asam basa, ada beberapa hal yang menguntungkan yang dapat kita dapatkan. Di antaranya satu, dapat berubah warna dengan cepat. Ini saat bereaksi dengan asam maupun basa, kertas lakmusnya akan cepat berubah warnanya. Yang kedua, sukar bereaksi dengan oksigen
dalam udara sehingga dapat tahan lama. Kertas lakmus bisa disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mudah diserap oleh kertas. Ini lakmusnya, sehingga dibentuklah kertas lakmus. Selain indikator buatan tadi, bisa juga dipakai indikator alami. Indikator alami, indikator yang sudah disediakan oleh alam. Biasanya dari bahan bunga-bungaan atau daun. Di antaranya di sini ada bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu. Ini di antara indikator alami yang sering dipakai untuk indikator asam basa. Ini contohnya kalau kita pakai ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Ini sifat larutan, kemudian warna indikatornya. Kalau kita pakai kubis ungu, nomor 1 asam kuat, maka warna indikatornya menjadi merah tua. Asam menengah, ini menjadi warna merah. Asam lemah, warnanya menjadi merah keunguan. Apabila larutannya netral, warnanya menjadi ungu. Larutannya basa lemah, ini warnanya menjadi biru kehijauan. Sementara basa menengah, warnanya menjadi hijau. Kemudian pada basa kuat, warnanya menjadi kuning. Penentuan skala keasaman dan kebasaan. Apabila kita pakai indikator universal, yaitu indikator yang pH-nya dari 0 sampai 14, ini maka warna indikatornya akan berubah warna sesuai track pH-nya. Ini kalau pH-nya di bawah 3, warnanya merah. Kalau pH-nya 4, warna indikator universal menunjukkan warna merah jingga. Pada pH 5, warnanya menjadi jingga. Pada pH 6, warnanya kuning. pH 7, warnanya hijau kekuningan. pH 8, warnanya biru kehijauan. pH 9, warnanya menjadi biru. pH 10 dan ke atas sampai 14, warnanya menjadi ungu. Sekian pembahasan kita tentang asam, basa, dan garam. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan bosan untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.